Tak hanya warga di perkotaan, warga yang tinggal di kawasan hutan lindung Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Desa Belimbing, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, juga merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Mereka menggelar upacara dengan peserta warga dan pelajar. Wakil Bupati Pesisir Barat Ahmad Zulkoini hadir pada upacara sederhana ini. Lokasinya pun di jalanan hutan yang tidak beraspal. Jalan yang berlumpur adalah teman mereka. Pengibar bendera tidak menggunakan sendal atau sepatu karena akan menyulitkan berjalan. Warga desa Belimbing, Kecamatan Bengkunat hingga kini belum merasakan kemerdekaan yang sepenuhnya. Tempat tinggal mereka terisolir karena tidak ada jalan aspal dan listrik PLN. Yang memang kalau dilihat secara layak atau tidak layaknya, memang ini tidak layak. Tetapi menurut mereka ini sangat layak. Agar harapan mereka adalah supaya Bapak Gubernur yang mulia Bapak Presiden memberikan uluran tangan agar dapat memberikan izin kepada Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, karena ini masyarakat sudah lama menunggu. Kondisi masyarakat terutama bidang ekonomi sangat sulit. Ya bukan hanya ekonomi saja sih, karena jalan tidak ada. Jadi semua lini berpengaruh, dari ekonomi, dari pendidikan, dari kesehatan. Jalan ini nggak ada, apa sebabnya Pak? Kalau menurut orang-orang Pemda, Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati tadi kan izin kendalanya. Karena ini statusnya milik Balai Besar. Di Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat, terdapat 4 desa yang terisolir, yakni Desa Belimbing, Waiharu, Waitias, dan Bandar Dalom. Desa mereka berada di dalam hutan lindung TNBBS. Sejauh ini, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup belum memberi izin kepada pemerintah Pesisir Barat membangun jalan menuju 4 desa itu. Warga pun hanya bisa mengangkut hasil bumi menggunakan motor dan gerobak sapi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Warga desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, Rabu pagi menggelar kirap bendera merah putih untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Mereka membentangkan bendera merah putih sepanjang 77 meter dan diarak keliling kampung. Peserta kirap mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Pesan yang disampaikan dari kegiatan ini untuk lebih bangga terhadap Indonesia dan meningkatkan kerukunan antar warga. Tujuannya itu untuk lebih mempersatukan antara beberapa. Kita lanjut lagi ya. Kita panggilin. Langsung siap-siap aja. Botolnya tolong langsung disusun. Yang ada di dusun kita, Mas. Oke. Yang pertama pakaian adat mana saja Mbak yang digunakan? Ada pakaian adat. Yang kedua ceri. Ada Jawa. Ketiga fatir. Peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di desa ini digelar meriah. Acara serupa ditiadakan selama 2 tahun akibat parahnya pandemi COVID-19. Mereka juga berdoa pandemi benar-benar berakhir. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang pria dalam gangguan jiwa bernama Wawan mengamuk dan merusak rumah tetangganya di Desa Agung Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Senin malam. Ia melempari kaca jendela 3 rumah tetangganya hingga pemilik rumah ketakutan. Warga dan petugas Babin Kamtibmas serta Babinsa beramai-ramai menangkapnya. Tangan Wawan diborgol kemudian diserahkan ke keluarganya. Selasa siang, Wawan sudah tenang. Agar tidak mengulangi perbuatannya, kaki Wawan diikat rantai di rumahnya.
Selain merusak rumah, Wawan beberapa kali mengamuk melempari warga hingga terluka. Wawan mulai sering mengamuk di desanya setelah mengalami depresi. Ia juga ditinggalkan keluarganya hingga sakitnya makin parah. Warga meminta keluarganya membawa Wawan ke rumah sakit jiwa supaya tidak meresahkan. Sutrisno, pria yang dicari polisi Bandar Lampung selama Minggu malam, akhirnya ditangkap pada Senin dini hari. Ia bersembunyi di semak belukar dekat sungai yang berjarak sekitar 2 km dari rumahnya di perumahan Rupi, Sukabumi, Bandar Lampung. Saat penangkapan, polisi tidak gegabah karena pelaku masih membawa senjata tajam. Sutrisno kemudian digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung. Ia ditangkap setelah menganiaya satu keluarga tetangganya. 5 korban terdiri dari suami istri, 2 anaknya dan 1 balita. Cucunya kritis akibat dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Penganiayaan diduga karena tersangka sakit hati ke keluarga korban yang tidak menanggapi pertanyaannya saat sedang mencari anaknya. Golok tersangka yang digunakan untuk menganiaya korban disita. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi, termasuk memeriksa kejiwaan tersangka yang disebut-sebut memiliki riwayat pernah sakit gangguan jiwa. Tim khusus anti bandit 308 Polres Tulang Bawang Minggu dini hari menggerebek rumah Agus Hidayat di Rawajitu Utara, Mesuji. Tersangka tak berkutik saat polisi menangkapnya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 unit motor bodong yang sebagian komponennya telah dipreteli. Motor yang diduga hasil curian itu kemudian disita. Agus Hidayat merupakan buronan pencuri motor di Tulang Bawang. Ia dan seorang temannya yang masih buron mencuri motor di tempat wisata pada 19 Juni 2022. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka yang masih buron. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Wanita pegawai ATM Mini bernama Dwi Rahmawati ditangkap polisi sektor Metro Barat Metro pada Senin siang. Ia diduga mencuri uang dalam rekening salah satu pelanggannya senilai lebih dari 34 juta rupiah. Tersangka ditangkap di rumahnya di Pekalongan, Lampung Timur. Tersangka mencuri kartu ATM konsumennya. Ia yang telah mengetahui PIN atau sandi ATM korban dengan mudah memindahkan saldo korban ke rekeningnya. Sebagian uang hasil curian tersangka telah dipakai untuk foya-foya. Dari penangkapan ini, polisi menyita uang tunai 28 juta rupiah dan 1 ponsel. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dengan abang-abang kepolisian, maka saya Unjuk rasa ratusan warga menolak harga singkong murah di gedung DPRD Lampung Utara ricuh Selasa siang. Masa yang awalnya dilarang masuk gedung DPRD merusak pagar hingga roboh. Saling dorong antara masa dengan polisi tak terhindarkan. 2 orang yang dianggap sebagai provokator ditangkap. Kericuan berakhir setelah Ketua DPRD dan Wakil Bupati Lampung Utara menemui massa. Rapat ini harus 45 anggota dewan dan instansi terkait. Tuntutan massa yakni pemerintah Lampung Utara membantu menaikkan harga singkong minimal Rp1.500 per kilogram dan menginstruksikan pengusaha pabrik tapioka menurunkan persentase rafaksi atau pemotongan maksimal hanya di 10% saja. Saat ini rafaksi umumnya di atas 25%. Semisal dari 1 ton singkong yang dijual, maka yang dibayar ke petani hanya 7,5 kuintal saja. Wakil Bupati dan Ketua DPRD Lampung Utara berjanji akan segera memanggil para pengusaha pabrik tapioka di daerahnya membahas kenaikan harga singkong. Sebab Lampung Utara akan menindak tegas pengusaha pembeli singkong yang nakal.
Unjuk rasa ini karena harga singkong di Lampung Utara di bawah Rp1.200 per kilogram. Harga itu sangat merugikan petani karena tidak sesuai dengan tingginya harga pupuk, ongkos panen, dan angkut.